Baik, mohon maaf tadi masih belum direkam. Kita bahas dari awal lagi ya. Agenda pembahasan sore ini ada yang pertama pengertian dan aspek-aspek dalam DevOps. Kemudian yang kedua ada kegunaan atau fungsi dari DevOps. Yang ketiga ada macam-macam tools yang digunakan untuk menunjang pengoperasian atau praktik DevOps itu sendiri. Nah, kita lanjut ke topik yang pertama, yaitu pengertian DevOps. DevOps merupakan kombinasi dari praktik alat dan filosofi budaya yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan sebuah organisasi. Organisasi di sini maksudnya organisasi yang menghasilkan suatu produk IT seperti software house dan lain-lain, dalam mengirimkan aplikasi atau menerbitkan aplikasinya, mempublish aplikasinya, dan layanan dengan kecepatan tinggi. Kolaborasi yang dimaksud ini merupakan kolaborasi yang erat antara tim perangkat lunaknya, pengembang perangkat lunak dari developernya, dan juga tim di bagian operasi teknologi informasi seperti project manager, tester, dan lain-lain. Jadi kolaborasi dari mereka ini diharapkan bisa melayani pelanggan dengan jauh lebih baik ya. Kira-kira seperti itu. Jadi DevOps ini kombinasi metode kombinasi dari kolaborasi antara pengembang aplikasi dengan tim-tim lainnya di luar tim pengembang aplikasi seperti itu. Dan next. Kemudian ada beberapa aspek utama dalam DevOps. Yang pertama ada integrasi dan kolaborasi tim. Jadi DevOps mendorong kolaborasi yang lebih baik antara pengembang dan tim operasi. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada tim pengembang, developer, dan juga tim operasi di luar developer seperti project manager, tester, dan lain-lain seperti itu. Untuk mempercepat pengembangan dan penyebaran aplikasinya. Terus tujuannya itu mengurangi silo antar tim atau kesalahan atau miskomunikasi antar tim, meningkatkan komunikasi dan software development life cycle atau siklus pengembangan software atau siklus pengembangan perangkat lunak. Jadi ada beberapa hal yang kita lakukan otomasi di dalam tahapannya seperti itu. Baik di pembangunannya, di pengujiannya, penyebaran, dan pemantauan. Contohnya kalau di pengujian itu seperti tester menggunakan tester otomatis kan ya, ada yang manual ada yang otomatis seperti PHP ini dan lain-lain. Terus tujuannya meningkatkan efisiensi, konsistensi, dan kecepatan pengiriman perangkat lunak sesuai dengan automasi. Jadi dipercepat daripada kita menggunakan manual, tester yang menggunakan manual kita pakai otomasi seperti itu. Kemudian continuous integration dan continuous delivery. Jadi CI adalah praktik penggabungan perubahan kode dari semua pengembang ke dalam repository utama beberapa kali sehari. CD memperluas CI dengan otomasi penyebaran kode dan produksi. Jadi si CI ini kita dapat merubah kode dan memperoleh kode. Nah, umumnya ini misalnya dipakai oleh pengembang atau developer di menggunakan tools semacam GitHub atau GitLab seperti itu ya. Dengan tujuan agar perangkat lunak selalu dalam keadaan siap untuk dirilis, terus minimalkan risiko dan memungkinkan penyebaran yang lebih cepat dan lebih sering. Jadi ketika si developer butuh update ataupun merasa ada hal yang perlu diperbaiki dari suatu kode program dalam suatu perangkat lunak, jadi kita bisa langsung merubah itu dan juga memperbaruinya di repository utama seperti itu. Kemudian monitoring dan logging. DevOps memanfaatkan alat pemantauan dan logging untuk melacak kinerja aplikasi, mendeteksi masalah, dan memahami bagaimana pengguna berinteraksi dengan aplikasi atau perangkat lunak. Memastikan aplikasi berfungsi dengan baik, cepat,
mendeteksi dan memperbaiki masalah, meningkatkan pengalaman pengguna. Nah, jadi DevOps juga memanfaatkan alat pemantauan untuk melacak aplikasinya. Apakah ada problem di situ atau bagaimana sih aplikasi itu digunakan oleh pengguna seperti itu. Kemudian ada aspek yang selanjutnya, ada infrastruktur as code, IAC. Jadi di aspek ini dapat mengelola dan menyediakan infrastruktur melalui script atau kode, tapi bukan dengan konfigurasi manual. Untuk meningkatkan konsistensi dan skalabilitas, serta memungkinkan pengulangan atau otomasi penyediaan infrastruktur. Kemudian di aspek yang selanjutnya ada culture of continuous improvement. Jadi mendorong budaya yang mendukung eksperimen, belajar dari kesalahan dan terus-menerus mencari cara untuk meningkatkan proses seperti itu. Kemudian dengan tujuan menciptakan lingkungan yang adaptif, responsif dengan perubahan kebutuhan bisnis dan teknologi. Kemudian di aspek yang selanjutnya ada feedback loop yang cepat. Jadi membutuhkan umpan balik dari pengguna dan pemantauan sistem yang identifikasi area yang perlu ditingkatkan. Jadi kita bisa dapat mengumpulkan feedback atau umpan balik dari pengguna terkait aplikasi kita seperti apa. Jadi dan kita dengan feedback yang cepat diterima oleh kita tahu nih apa sih yang perlu ditingkatkan dalam aplikasi kita seperti itu. Kemudian security integration atau DevSecOps merupakan integrasi praktik keamanan ke dalam seluruh siklus pengembangan dan operasi perangkat lunak seperti itu ya. Jadi kita dapat memastikan bahwa keamanan suatu sistem yang kita bikin menjadi bagian integral dari proses DevOps, bukan sebuah tambahan yang dilakukan di akhir. Jadi memang dibikin sejak awal. Kemudian ke pembahasan kedua, apa sih kegunaan dan tujuan utama menggunakan DevOps? Kegunaan atau tujuan yang pertama, ini ada peningkatan kecepatan dan frekuensi penyebaran. Dari pengertian dan aspek itu kita dapat menyimpulkan apa sih tujuan dan kegunaan utamanya. Yang pertama itu meningkatkan kecepatan dan frekuensi penyebaran. Jadi DevOps memungkinkan pengiriman perangkat lunak dengan lebih cepat dan lebih sering. Jadi dampak untuk organisasi maaf teman-teman, ternyata PPT-nya hilang ya. Saya coba searching lagi. Oke, sudah terlihat ya untuk PPT-nya. Kita bahas tadi ke aspek lagi ya. Mungkin dari sini. Aspek utama dalam DevOps yang di bagian terakhir ada feedback loop yang cepat. Jadi kita dapat mengumpulkan umpan balik dari pengguna yang sudah menggunakan aplikasi kita. Jadi kita dapat tahu nih apa sih respon dari pengguna setelah menggunakan sistem yang kita buat seperti itu. Jadi kita secara gak langsung tahu dari respon yang cepat dari pengguna, kita dapat menerimanya, kita tahu nih apa yang perlu ditingkatkan dari perangkat lunak atau sistem yang kita bikin seperti itu. Kemudian ada security integration, jadi integrasi praktik keamanan ke dalam seluruh siklus pengembangan dan operasi perangkat lunak. Tujuannya tentu memastikan bahwa keamanan menjadi bagian yang utama dari proses DevOps, bukan sebuah tambahan yang dilakukan nanti di akhir. Jadi di setiap tahapan kita benar-benar melakukan keamanan, integrasi keamanan seperti itu. Kemudian dari aspek dan juga pengertian yang sudah kita bahas, pasti simpulkan ada beberapa kegunaan dan tujuan utama dalam penggunaan DevOps ya. Yang pertama, meningkatkan kecepatan dan frekuensi penyebaran. Jadi dengan DevOps, pengiriman perangkat lunak dengan lebih cepat dan lebih sering. Jadi lebih cepat untuk dipublish, kemudian diperbarui seperti itu. Kemudian manfaat untuk organisasinya tentunya dapat merespon kebutuhan pasar dan umpan balik pelanggan atau feedback dari pelanggan secara lebih cepat dan mempercepat time to market untuk fitur baru dan perbaikan bug seperti itu. Jadi keuntungan yang didapat oleh organisasi atau software house yang maksudnya software house ini
dia lebih cepat mendapat apa sih yang dibutuhkan pasar dan apa sih tanggapan dari pengguna yang telah menggunakan produk kita gitu. Apakah memang sesuai atau perlu ada perbaikan dan perbaikannya di mana seperti itu. Kemudian tujuan kedua ada peningkatan kualitas perangkat lunak. Jadi dengan praktik CI, Continuous Integration dan Continuous Delivery, kode diuji secara otomatis setiap kali ada perubahan seperti itu. Jadi dapat mengurangi bug dan masalah dalam perangkat lunak, meningkatkan stabilitas dan kualitas aplikasi. Jadi ketika ada kode yang kita rubah atau kita perbarui, maka secara otomatis dengan adanya DevOps ini secara otomatis akan diuji kode ini setiap kali ada perubahan, apakah ada error atau bug dan lain-lain. Kemudian kegunaan yang selanjutnya yaitu kolaborasi yang lebih baik. Nah, DevOps ini mendorong kolaborasi yang lebih erat antara tim pengembangan dan tim operasi. Seperti yang saya sampaikan tadi, lebih erat lagi hubungan antara tim developer dan juga tim operasi di luar developer seperti itu. Jadi meningkatkan komunikasi dan kerjasamanya seperti lebih mudah lagi tuh, lebih erat lagi. Kemudian untuk kegunaan selanjutnya ada otomasi proses, sama yaitu seperti tadi. Jadi beberapa proses dalam software development lifecycle atau siklus pengembangan software atau siklus pengembangan perangkat lunak ini ada beberapa tahapan yang memang nanti akan diotomasikan atau dari tahapan manual kita otomatiskan seperti itu ya, kurang lebih bahasanya. Nah, salah satunya di bagian pengujian, penyebaran, dan pemotongan perangkat lunaknya. Kemudian di tujuan atau kegunaan selanjutnya yaitu keandalan dan skalabilitas. Jadi dengan praktik infrastruktur as code dan pemantauan otomatis, DevOps membantu dalam membangun infrastruktur yang lebih andal dan mudah diskalakan. Jadi manfaatnya memastikan aplikasi yang diandalkan dan mampu menangani peningkatan beban dengan mudah seperti itu. Kemudian kegunaan yang selanjutnya yaitu respon yang cepat terhadap masalah. Nah, jadi DevOps ini dapat memungkinkan seperti tadi, kemudian perbaikan masalah dengan cepat melalui proses yang otomatis dan terintegrasi. Jadi sudah otomatis terintegrasi semuanya seperti itu. Jadi dapat mengurangi waktu henti dan memastikan layanan selalu tersedia bagi pengguna. Jadi ketika ada problem yang muncul, kita dapat langsung memberikan perbaikan di situ dengan cepat dan langsung terintegrasi seperti itu. Kemudian kepuasan pengguna yang lebih baik. Tentu kenapa kok kepuasan pengguna yang lebih baik? Dengan penyebaran yang lebih cepat dan perbaikan yang lebih cepat juga, DevOps tentunya memastikan pengguna selalu aplikasi yang dibikin ini selalu memenuhi kebutuhan pengguna. Jadi ketika ada problem ataupun ada bug seperti itu, maka dengan DevOps ini nanti kita dapat melakukan perbaikan dan penyebaran yang lebih cepat. Jadi secara langsung pengguna mendapatkan yang lebih baik dari kita gitu. Dengan kita menerapkan DevOps tadi. Kemudian ada pengurangan biaya. Penjelasan dari pengurangan biaya maksudnya otomasi yang dilakukan di beberapa tahapan pengembangan software tentunya membantu mengurangi biaya operasional seperti itu. Jadi hal-hal yang tadi dikerjakan oleh beberapa individu bisa diotomasi dengan sistem, jadi lebih mempercepat dalam pekerjaannya. Seperti testing tadi yang awalnya dilakukan oleh sekian orang untuk mentes sistem itu, tapi dengan testing yang ada, kita langsung dapat menerima hasilnya seperti itu. Tahu di mana letak kesalahannya, tahu apa yang harus diperbaiki seperti itu. Kemudian ada kegunaan selanjutnya itu budaya pembelajaran dan peningkatan berkelanjutan. Jadi DevOps ini secara langsung mendorong budaya yang mendukung eksperimen, inovasi, dan perbaikan berkelanjutan.
dan membantu, khususnya membantu organisasi itu sendiri untuk terus beradaptasi dan berkembang sesuai dengan perubahan kebutuhan bisnis dan teknologi yang ada. Kemudian setelah kita membahas pengertian tadi juga pengguna kegunaan atau fungsi dari DevOps itu sendiri dan manfaat dari DevOps sendiri. Ada beberapa tools juga yang mendukung dalam praktik penerapan DevOps tadi. Yang pertama dalam di sini saya kelompokkan dalam berbagai fungsinya ya. Di continuous integration CI dan continuous delivery, jadi ada berbagai tools di situ, ada Circle CI, Previs CI, GitLab, CD. Nah, ini juga sering dipakai oleh teman-teman ya. Kemudian version control systems, terus ada macam-macam di situ juga, ada Git, kemudian ada GitHub, GitLab, dan Bitbucket. Mungkin GitHub dan GitLab ini udah gak asing ya untuk teman-teman yang hadir di webinar ini. Kemudian di configuration management ada beberapa tools juga, ada Puppet, ada Chef, ada Self-Stack. Kalau Puppet ini alat otomasi IT yang digunakan untuk mengelola konfigurasi dan penyebaran. Kemudian di segi containerization dan orchestration ada Docker, ada Kubernetes, kemudian ada Rancher, dan juga hal yang kasih dan ya dalam dunia DevOps seperti itu. Kalau Docker ini platform yang digunakan untuk mengemas dan mendistribusikan dan menjalankan aplikasi di dalam kontainer. Kemudian kalau Kubernetes sistem orkestrasi kontainer yang open source untuk otomasi penyebaran, penskalaan dan pengelolaan aplikasi kontainer. Kemudian ada di infrastruktur as code, ada Terraform, AWS Cloud Manager. Kemudian di motor teknologi ada Prometheus System Monitoring dan Alerting. Kemudian ada Grafana, ada ELK Stack. Kemudian di bagian collaboration dan komunikasi ada Slack, ada Microsoft Teams, ada Jira. Nah, Jira ini mungkin juga sering kita dengarnya. Mungkin juga yang sering digunakan ada Trello juga di situ. Kemudian di bagian testingnya ada beberapa testing otomatis ya. Di itu ada Selenium, ada JUnit, ada TestNG. Ya, mungkin itu aja untuk webinar series kali ini tentang get to know about DevOps. Jadi, apa sih DevOps secara sederhana, pemahaman DevOps secara sederhana. Mungkin itu dari saya, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, monggo dipersilahkan. Sudah cukup, Kak. Baik. Mungkin ya, sudah cukup juga. Ya, dipersilakan Mas Rizky. Ada yang mau bertanya lagi, teman-teman? Sudah cukup.
Tapi untuk Mas Rizky, ya, Docker itu bisa digunakan di environment yang berbeda-beda ya Kak ya. Di env itu kan environment kalau nggak salah ya. Ya mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata tolong dimaafkan. Terima kasih untuk teman-teman sudah hadir dan bergabung di webinar ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, kalau belum terjawab mungkin kita bahas setelah webinar ini ya. Kita diskusikan Waalaikumsalam dari warahmatullahi wabarakatuh.